Dan pada malam puncaknya, anak itu menangis. Dan pada saat anak itu berhenti menangis, dan betapa kagetnya ibunya mendengar suara nangis kuntilanak. Dan betapa kagetnya si mbahnya ini melihat sosok genderuwo yang lagi ngintilin si tantenya temen gua. Oke guys, balik lagi sama gue di channel Zeki Budanto. Di video kali ini gue bakal ngebahas tema kedua gue, yaitu malam alias masa kelam. Di tema malam ini gue bakal ngebahas cerita dari temen gue sendiri, masih temen SMP, temen satu kelas juga, tapi beda dari yang kemarin. Kalau kemarin itu bukan teman kelas gue, kali ini teman kelas gue sendiri. Tapi sebelum cerita gue mulai, gue mau ngasih pemberitahuan nih buat kalian yang nonton video ini. Buat kalian yang nonton, kalau kalian punya atau ada cerita-cerita masa kelam kalian, bebas apa aja, nggak harus mistis. Cuman karena gue suka mistis, jadi gue lebih sering angkat yang mistis. Kalian bisa DM di IG gue, nanti gue cantumin IG-nya di deskripsi atau di video gue sendiri. Ya udah, biar gak lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Oke guys, gue bakal mulai cerita gue kali ini. Seperti di awal video, gue bakal mengangkat cerita dari teman gue sendiri. Tapi cerita ini bakal berfokus pada tantenya si teman gue, karena lebih banyak membahas tantenya teman gue. Oke, cerita bakalan gue flashback ke 3 tahun yang lalu. Sekitar 2017, tantenya teman gue tinggal bersama mertuanya. Pada saat itu, sekian lama dia tinggal di mertuanya, ada salah satu keluarga, saudara lah lebih tepatnya, mengajak si tantenya teman gue ini tinggal di rumah almarhum mbahnya. Sontak, tantenya teman gue ini ragu-ragu dan bingung antara mau atau tidak. Karena dia sudah lama tinggal bersama mertua, lebih nyaman lah karena lebih tahu gimana kondisi rumah. Dan sebelum dia pindah itu pun, dia coba mengecek keadaan sekeliling rumah. Keadaan sekeliling rumah itu seperti kebun-kebun, dan rumah itu agak serem juga sih kalau dilihat. Tapi dia coba berpikiran positif, akhirnya dia mengiyakan untuk tinggal di situ. Dia tinggal di situ cuma berdua, si tantenya teman gue dan anaknya. Suaminya itu tidak tinggal bersama dia ya, suaminya itu lagi kerja di luar kota, alias di Jakarta, jadi nggak bersama dia. Dan rumahnya mbahnya juga berada di Cilacap, jadi jauh dari Jakarta ke Cilacap. Setelah itu akhirnya dia beberes dari rumah mertuanya, ngambil barang yang bisa dibawa, dan pindahlah dia ke rumah almarhum mbahnya. Pada saat dia pindah, keadaan masih normal, masih berjalan lancar seperti aktivitas biasa. Sampai akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan terlewati, masih baik-baik saja, masih normal-normal. Tapi pada saat bulan keempat, itu udah mulai kejadian aneh terjadi pada ibu dan anak itu. Contohnya kejadian yang membuat si ibu ini kayak khawatir banget. Pada saat malam hari, gak tahu apa yang terjadi sih sebenarnya, tiba-tiba si bayinya itu menangis sambil melihat ke arah sudut ruangan. Nangis terus. Tapi nangisnya itu gak keluar air mata loh. Itu biasanya anak bayi kayak gitu mungkin karena ketakutan ya. Ibunya khawatir kayak ini anak kenapa ya. Tapi ibunya tetap ambil positifnya aja. Mungkin ibunya berpikir anaknya agak sakit atau lagi ngigau. Gak tahu juga sih. Jadi pada saat itu ibunya untuk menenangkan bayinya, menepok-nepok atau mengelus-elus untuk kembali tidur. Pada saat itu bayinya pun tidur kembali. Besoknya pun sama terjadi seperti itu. Si bayi kembali menangis.
dengan air mata yang tidak keluar. Besoknya terjadi lagi, dan terjadi lagi. Ibunya tetap berpikiran positif sampai berapa hari. Akhirnya ibunya gak kuat, kenapa ini anak? Padahal sebelumnya di rumah mertuanya itu gak pernah kayak gitu loh. Setelah pindah ke rumah almarhum mbahnya, jadi kayak gitu. Kalau gue misalkan jadi orang tuanya juga bakalan panik sih. Apalagi itu seorang ibu. Ibunya takut tuh. Dan pada malam puncaknya, anak itu menangis. Dan pada saat anak itu berhenti menangis, dan betapa kagetnya ibunya mendengar suara nangis kuntilanak. Setelah kuntilanak itu menangis, dia tertawa seperti menertawakan ibunya. Gak tahu juga sih benar atau tidaknya si kuntilanak itu menertawakan ibunya. Dia yang pasti seperti itu. Dan ibunya pun takut, langsung mengelus-elus anaknya untuk kembali tidur. Dan besoknya ibunya kayak gak mau dipikirin kejadian semalam. Tapi setelah didimin, kuntilanak ini melonjak seperti kayak manusia. Yang didimin tambah jadi. Bisa aja loh kuntilanak. Setelah itu kuntilanak itu semakin menjadi-jadi. Dia mulai gak cuman suara, mulai menjatuhkan barang, menggoyang-goyangkan bangku, menggebrak-gebrakan meja, dan barang-barang di sekitar lah pokoknya dimain-mainin sama dia. Sampai akhirnya si ibu ini alias tantenya teman gue ini gak kuat atas gangguan-gangguan itu selama beberapa minggu. Akhirnya dia pasrah lah, dia menelpon mertuanya. Tapi sayang sekali gak diangkat sama si mertua ini. Dan pada saat itu pun dia bergegas menelpon sang suami yang berada di Jakarta. Alhamdulillah diangkatlah telepon dari si tantenya teman gue ini. Sambil nada takut berkata kepada suaminya, dia takut bahwa khawatir keadaan dia sama anaknya itu. Dan suaminya pun kayak panik gitulah, karena berada jauh lah sama dia. Kayaknya si suaminya ini nelpon mertuanya lah. Alhamdulillah diangkatlah sama mertuanya dia. Dan si suaminya menyuruh mertuanya datang ke rumah almarhum mbahnya yang ditempatin si tantenya temen gua. Pada saat itu mertuanya pun bergegas datang ke rumah almarhum mbahnya temen gue ini. Setelah mertuanya datang, kuntilanak itu tidak berani mengganggu. Dan infonya, kuntilanak itu gak berani mengganggu jika ada seseorang yang tinggal di situ juga, melainkan si tantenya teman gue ini. Kayak misalkan saudaranya itu nginep di situ, si kuntilanak ini gak berani mengganggu. Kalau emang tinggal si tantenya teman gue sama anaknya itu, dia pasti mengganggu gitu loh. Katanya sih si kuntilanak ini marah karena rumahnya itu ditempati manusia. Dia nggak suka tuh, makanya dia mengganggu. Tapi kalau mengganggu ya nggak ganggu aja ya, nggak usah kalau ada orang ya takut. Ya nggak tahu juga sih gue. Dan pada saat itu si tantenya teman gue ini kayak ceritalah ke mertuanya yang dia alamin selama tinggal di situ sama anaknya tuh. Dan banyak orang yang menganggap dia itu halusinasi karena dia itu sendiri sama anaknya. Tapi dia kekeh, dia tetap berpendapat kalau itu emang asli karena dia itu merasakan sendiri. Dan pada saat itu juga akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke rumah mertuanya yang berada tidak jauh mungkin dari situ. Ya udahlah, akhirnya dia pindah untuk bergegas mengemas-ngemaskan barang. Besoknya dia pindah ke rumah mertuanya. Tapi pada saat dia pindah, mbahnya yang satu lagi itu menghampiri dia ke rumah almarhum mbahnya yang sudah meninggal. Tanda kutip ya, gue juga gak tahu ini yang meninggal mbah perempuan atau laki-laki. Pada saat itu juga mbahnya datang tuh ke rumah almarhum mbahnya yang satu lagi. Dan betapa kagetnya si mbahnya ini melihat sosok genderuwo yang lagi ngintilin si tantenya temen gue. Bayangkan lu diintilin genderuwo, serem, ngeri, udah badannya gede, berbulu, poketek, badannya gede, berbulu, makannya banyak kali tuh orang, badannya gede, berbulu, ya kan,
tinggi, matanya merah, pokoknya serem deh. Nggak tahu juga gambarnya gimana gue. Menurut kalian aja gimana itu. Setelah itu akhirnya diajak pulang lah ke rumah mertuanya, dan akhirnya bergegas lah berangkat ke rumah mertuanya lagi. Setelah kejadian itu, anehnya kejadian ini berpindah kepada adanya temen gue nih. Jadi pada saat itu adanya temen gue lagi diajak jalan-jalan siang-siang. Emang sering sih jalan-jalannya siang-siang, abis zuhur, tepatnya abis zuhur. Ya setelah itu diajak lah sama si temen gue ini adanya, ayo dek kita main jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah dia. Pada saat itu pas dia bertempatan di hilir sungai atau di dekat sungai lah, pokoknya ada jembatan, ada pohon-pohon. Si adiknya itu seperti melihat ke arah suatu pohon dan menunjuk sambil berkata, "Kak, itu ada cewek lagi main ayunan." Si teman gue ini bingung karena dia melihat ke situ juga. Cuman dia nggak ngeliat apa-apa loh. Dia kayak ngeliat emang itu kosong, cuman ada hilir sungai, jembatan sama pohon. Si adiknya teman gue tetap ngomong, "Kak, itu ada cewek lagi main ayunan di situ." Si kakaknya ini, si teman gue ini ngomong, "Nggak ada apa-apa kok dek, situ nggak ada apa-apa." "Enggak, itu ada cewek lagi main ayunan di situ, ada." Si teman gue ini tetap kekeh, "Situ nggak ada apa-apa dek, jangan macem-macem." Ya udahlah, akhirnya dibawa pulang si adiknya ini sama teman gue. Dibawa pulang ke rumah dan dia pulang lah ke rumahnya dan bercerita kepada orang tuanya, dan benar di situ angker. Setelah itu beberapa hari kemudian keadaan kembali normal. Rumah yang tadinya ditinggal sama tantenya temen gue ini kosong dan terbengkalai. Gue nggak tahu juga sekarang udah diisi atau belum, tapi yang pas ditinggal itu terbengkalai dan menjadi rumah angker yang menjadi hunian makhluk halus seperti kuntilanak, genderuwo, tuyul, bang pocong, bang genderuwo, dan lain-lain sebagainya, ya sejenis setan-setan yang lainnya. Dan pada saat itu juga tantenya teman gue sengaja kayak lewat daerah situ. Keadaan itu udah berbeda, kayak hawanya itu panas, risih, gak nyaman gitu. Dan akhirnya pun setelah itu nggak tahu lagi tuh kondisi rumah itu gimana. Dan gue juga nggak tahu ya si adiknya teman gue ini masih sering melihat atau tidak, karena teman gue bilang cuma pada saat itu adiknya itu merasakan gangguan hal gaib. Ya seperti itu sih ceritanya dari gue, yang diceritain teman gue kepada gue dan gue angkat ke channel gue ini. Ya, sekian segitu aja nih cerita dari gua buat tema malam masa kelam kali ini yang bertemakan mistis atau horor. Sebelum gua akhirin nih buat kalian, gua mau ngasih tahu juga nih pemberitahuan. Agak sedikit ini sih, subscribe lah channel gue. Tolong bisa subrek lah, bantu temen lah, bantu saudara kita yang lagi berjuangnya lah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau silakan subrek tanda merah ke 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 mana? Ke bawah maksud gue. Ya boleh lah, di share lah, di like juga nggak apa-apa. Share ke grup keluarga boleh. Ya deh, cukup sekiannya dari gue. Gue Zeki Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.